Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudaraku yang beragama Islam, dan salam buat saudara-saudaraku yang beragama Kristiani. Sebelum ini saya lanjutkan, saya informasikan kepada para pemirsa ya, bahwa sekali lagi yang saya sampaikan ini bukan saya sampaikan dari pola pikir saya ya, tapi semuanya itu dari Alkitab ya, dari Alkitab ini, di mana dalam Alkitab ini ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, perjanjian ya. Baik, di dalam yang sudah saya jelaskan sebetulnya banyak komentar-komentar, mungkin ada sekitar 40-50 orang ya. Wow, keren ya. Ada salah satu yang bertanya, Pak Haji, untuk masalah ibunya kira-kira sudah masuk agama Islam belum? Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Jadi intinya saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa ibu saya belum menyebutkan dua kalimat syahadat, tapi secara detail saya jelaskan sedikit saja bahwa terakhir waktu saya sowan ke ibu saya dengan istri saya, sekali lagi ibu saya almarhumah bertanya tobat nasuha. Saya jelaskan bahwa tobat nasuha itu saya kerucutkan karena ibu adalah mau bertobat nasuha, artinya yang ibu langgar tidak boleh diulang lagi. Dalam ini ada korelasinya dengan masalah, artinya mohon maaf Bu, sekali lagi ibu kan agamanya Katolik, di mana dalam agama Katolik itu Tuhannya ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sementara kalau dalam agama Islam, Tuhan kami ini cuma satu, tidak 2, satu saja. Dan kami ini sebenarnya ngikutin apa yang ada di Alkitab. Dan pengikut Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya adalah pemeluk agama Islam. Kenapa? Karena karena Yesus itu dia tidak mengaku dirinya bahwa dia Tuhan. Tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab itu yang mengatakan bahwa Yesus itu mengaku, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak ada. Jadi yang ada itu sebenarnya Ibu, bahwa Katolik itu bukan ajaran Yesus, tapi itu adalah ajaran dari Saul yang sekarang berubah namanya jadi Paus nomor 1. Kenapa? Sebabnya itu diucapkan, dikulturkan ya. Kristen Katolik itu munculnya itu di dalam Konvensi Nivea tahun 2015 Masehi, di mana Saul atau Paulus itu mengkulturkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi yang menyebutkan Yesus Kristus Tuhan itu sebenarnya bukan Yesus tidak seperti itu, tapi Saul ya. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa itu sama dengan yang di Al-Quran. Al-Quran juga, kami tidak mengaku bahwa Tuhan itu 3 atau 2. Kami mengaku bahwa Tuhan itu adalah Esa, sama dengan di 10 perintah Tuhan nomor 1. Oke? Nah, karena waktu itu kalau itu aku mau bertobat nasuha. Alhamdulillah saya bilang, Bu, sebenarnya nanti ini kita lanjutkan kalau saya pulang lagi di sini, pulang dari offshore karena besok saya berangkat. Ini sudah malam, besok saya pagi-pagi harus berangkat. Saya berangkat dari Halim naik helikopter pergi ke offshore Northwest Java Sea. Begitu helikopter baru turun ya, baru landing ke helipad, saya masuk ke radio room. Radio kontrolnya itu radio operatornya,
Pak Edi sekarang kembali lagi ke sana karena ada informasi dari rumah bahwa ibu Pak Edi sudah meninggal. Saya agak shock ya, tapi apapun bentuknya saya harus tabah. Pulang lagi, saya balik lagi. Saya ke Halim, langsung saya ke rumah, jemput istri saya di sana. Jadi memang ibu saya sudah meninggal. Jadi ibu saya almarhumah itu meninggal. Cuman sayangnya untuk menyebutkan 2 kalimat syahadat itu memang harusnya pada waktu itu ya. Cuman ya apa namanya, semuanya kita berusaha, tapi sekali lagi Allah yang menentukan ya. Saya ikhlas. Apakah sekarang ibu saya almarhumah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semuanya saya serahkan kepada yang di atas ya. Nah, kita beralih lagi sekarang ya. Jadi sudah selesai kata ibu saya ya. Sekarang saya akan memberikan informasi tentang komentar-komentar yang disampaikan oleh ya saya anggap teman saudara walaupun saya belum kenal ya. Ada salah satu komentator ya yang dia bicara begini. Pak Haji dulu waktu agamanya masih Katolik kan, agamanya kan Tuhannya kan 3. Sementara Pak Haji ini sekarang sudah jadi mualaf, agamanya Islam itu kan Tuhannya cuma 1. Berarti Pak Edi tekor 2 dong, karena 3 dikurang 1 jadi tekor 2. Ya, itu kata komentator. Saya anggap ini joke aja ya, tapi nggak apa-apa ya, apapun bentuknya saya selalu menyikapi itu dengan hati lapang, dengan santun segala macam ya. Dan saya tetap berprinsip bahwa di dalam agama Islam itu Tuhannya cuma 1, tiada Tuhan selain Allah ya. Dan ada lagi komentar lagi di sini ya, tidak saya sebutkan namanya ya. Ini ada redaksinya. Dia berbicara begini. Ya, ini saya bacakan ya. Mualah bukannya isi Al-Quran dijelaskan. Keren ya. Nggak ngerti baca Quran dan nggak ngerti bahasa Arab. Baca Alkitab saja sudah megap-megap. Ngaku-ngaku Katolik, nggak ngerti apa-apa katanya. Jadi semuanya saya anggap biasa-biasa saja ya kan. Saya anggap ya semuanya ini adalah untuk perbaikan saya ya, dan saya terima kasih kepada yang mengomentari ini ya. Dan untuk yang komentar-komentar yang lainnya ya itu banyak ya yang dari agama Islam ya. Salah satunya mungkin saya bacakan di sini komentarnya, hanya satu agama Allah di bumi yaitu Islam. Hindu, Buddha, Kristen bukan agama. Di akhir zaman hanya Islam. Sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan bumi dipimpin seorang khalifah. Lanjutan dari khilafah Islam Utsmaniyah. Ekonomi dunia kembali pada sistem ekonomi yang adil, benar dan beradab. Dengan syariat Islam, dan mata uangnya kembali emas dan perak. Rekayasa kamuflase dan rekayasa dunia selama ini membuat bumi gelap dan kacau, dan seterusnya ya. Kemudian yang lain juga banyak yang bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, hanya orang-orang yang pintar, berakal, sehat pasti dapat hidayah. Allahu Akbar. Amin 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 ya rabbal alamin ya. Jadi ini kalau saya bacakan mungkin agak lama ya. Satu lagi sini, saya berdoa semoga Pak Edi bisa podcast sama Koh Dondi. Ya, Koh Dondi ini memang dia juga mualaf ya. Biar lebih luas lagi yang melihat. Kemarin saya sudah komen di podcastnya Koh Dondi. Semoga Koh Dondi undang Pak Edi. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin ya. Ini saudara-saudara yang beragama Islam, mereka support saya semuanya. Masih banyak ini kalau saya bacakan baru ya kan. Oke. Nah, kita lagi lihat ya sekali lagi bahwa
sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya kenapa sih kok ini kok nggak pernah dibaca. Termasuk saya juga dulu nggak baca. Saya baca ini karena ingin menarik istri saya, ya. Padahal kalau kita mau baca ini, itu luar biasa ya. Kenapa kok saya katakan luar biasa? Ya sangat mudah, ya. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita baca di dalam, atau kalau kita melihat jeli, ya, itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, itu Alkitab Perjanjian Lama itu ada 1049 halaman bolak-balik, ya. Kemudian di Injil Perjanjian Baru ada 344 halaman. Jadi total semuanya itu ada 1393 halaman. Oke? Seandainya kalau kita baca Alkitab ini, ya taruhlah sehari 5, ya. Taruhlah sehari 10 atau nggak masuk 5. Ini nggak sampai setahun sudah khatam. Tapi mereka nanti akan membaca di sini, ya, secara detail apa yang saya sampaikan, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Tuhan itu Esa itu ada di sini. Insya Allah kalau mereka semuanya itu membaca di sini, ya, membaca di sini, insya Allah mudah-mudahan mereka akan mendapat hidayah dari Allah. Mohon doa restunya saudara-saudaraku yang beragama Islam. Dan seandainya seluruh dunia seperti ini, yang ada hanya ada agama Islam, ya. Oke, jadi sekali lagi saya mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan ini kurang sopan, ya. Dan ada satu hal yang penting, ya. Kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran ini, ya, itu dari awal itu tidak ada perubahan, ya, nggak ada perubahan. Jadi salah satu contoh saja, kalau kita baca Al-Fatihah itu dari awal sampai sekarang sampai dunia tidak akan pernah berubah, ya kan? Dan itulah hebatnya, ya. Bukan hebat, tapi itulah tatanan harap. Mari kita sekarang sama-sama melihat, seandainya saya pergi entah misal ke Belanda, kemudian ada orang Cina pergi ke Belanda, tapi mereka Muslim semua nih. Ada orang Inggris, semuanya taruhlah berbagai bangsa ke situ. Jelas mereka Muslim ini pasti bahasanya pada saat sholat yang digunakan adalah bahasanya bahasa satu, dan dia menghadap kiblat satu, kesatuan, ya. Nggak ada lain tatanya, semuanya sama. Itu kehebatannya, ke luar biasanya firman Tuhan yang ada di Al-Quran. Tapi kalau sekarang di dalam Alkitab, dalam Injil, pada waktu saya dulu masih di SMP, itu kalau kita bicara masalahnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tapi kalau saya ke desa-desa, itu bahasanya kunjuk ingasmu dalemnya Romo, Soho yang Putro, Twin yang Roh Suci, amin. Kan bingung, sudah berubah. Nih contoh yang nyata sekarang ada. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, itu adanya di Matius 6, Perjanjian Baru, Matius 6, 9 sampai 15, itu ada doa Bapa Kami ada di sini. Ini Injil saya waktu saya masih SMP, ya. SMP sekitar tahun 63, 64, 65, ya. Ini sampai sekarang saya simpen, udah jelek banget. Itu yang namanya doa Bapa Kami di sorga itu saya masih hafal, ya. Ya, pakai tanda salib, kemudian Bapa Kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Tapi kalau kita baca di Matius 6, 9 sampai 15 di Injil yang sudah diperbarui, coba ya, itu beda, redaksinya beda. Beda banget, ya. Jadi hal-hal seperti ini di sini saja sebelum diperbarui terhadap kontradiksi. Apalagi yang sudah diperbarui, ya. Wah, tambah begini, keren nih, ya kan. Kalau kata orang Sunda, bisa tewas nih, ya. Dan saya informasikan biar lebih enak kita, jangan sampai saya tidak memberikan informasi bagi semua saudara-saudaraku, terutama yang baik itu yang beragama Islam dengan saya maupun yang beragama Kristiani. Kalau mau bertanya mengenai Alkitab dan terutama saudara-saudaraku pemeluk Kristen, terutama saudara-saudara kandung saya, silakan hubungi saya. Dan untuk saudara-saudara saya yang bukan saudara kandung saya, bisa dihubungi nomor saya. Bisa kok, pakai WA juga bisa, ya kan? Asal jelas, ya kan? Nomornya saya sebutkan saja ya, itu 0813 ya, 0813 0812 94 270 ya. Saya ulangi sekali lagi, 0 nih ya, saya jelaskan ini ya, mungkin kurang jelas ini ya, mungkin terbalik ini ya. 0813 0812 94 270. Baiklah, semua saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya kasihi, saya mohon maaf manakala ada hal-hal yang saya sampaikan salah atau kurang berkenan, karena apapun bentuknya saya sebagai manusia tidaklah sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.